Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, mari kita renungkan sejenak. Pendidikan adalah fondasi yang kuat untuk membangun bangsa yang maju. Kalau pendidikannya bagus, generasi penerusnya juga pintar, berakhlak mulia, dan bisa bersaing di dunia luas. Refleksi bukan sekedar mengingat-ingat, tapi juga menyelami diri sendiri untuk memperbaiki cara mengajar. Kita bisa menganalisis cara mengajar yang efektif dan menciptakan strategi baru yang lebih kreatif. Hal ini akan menciptakan suasana belajar yang lebih bermakna dan memberdayakan bagi siswa. Nah, selanjutnya, mari kita bahas tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah yang menuntun. Bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik harus menjadi pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lainnya. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya yang kedua, pendidikan yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantoro hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka pendidikan harus disesuaikan dengan konteks lokal sosial budaya murid setempat. Murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan yang memerdekakan dan menghamba pada anak. Pendidikan yang memerdekakan menurut KHD adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh kembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan harus berorientasi pada murid sehingga pendidikan harus berhamba melayani dengan sepenuh hati pada anak. Begitulah pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang filosofi pendidikan nasional. Saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid harusnya saya dudukkan pada posisinya, yaitu bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat.
Saya sebagai guru harus menjadi pamong dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Harus penuh kesabaran dengan segala keikhlasan dan ketulusan hati, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya sebagai guru harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Lalu, bagaimana penerapan di kelas untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Nah, berikut langkah-langkah yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Pertama, rancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Rencanakan pembelajaran yang melibatkan interaksi aktif antara murid bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai partisipan aktif dalam belajar. Gunakan metode student center yang memungkinkan murid untuk aktif dalam diskusi, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21. Sesuaikan pendekatan pembelajaran. Sesuaikan dengan konsep berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi seperti yang dianjurkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Fokuskan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan zaman modern untuk memerdekakan anak didik dalam proses belajar mereka. Yang ketiga, menjadi panduan atau pamong dan teladan. Ubah pendekatan dari menuntut menjadi menuntun. Peran Anda sebagai guru adalah memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada murid serta menjadi teladan melalui perkataan dan perbuatan yang positif. Yang keempat, memahami karakter dan latar belakang murid. Luangkan waktu untuk mengenal karakter dan latar belakang individu setiap murid. Ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik dan mendalam dengan murid, serta berusaha memahami tantangan dan kebutuhan mereka secara personal. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, mendukung perkembangan penuh potensi setiap murid, dan memperkuat konsep pendidikan yang memerdekakan seperti yang dipegang oleh Ki Hajar Dewantoro.